morning everybody. Today we will meet again in Umina Kitchen. And don't forget like, comment, and subscribe in my YouTube channel. Let's go to my kitchen. Oke Bunda, selamat bertemu kembali di dapur Umina. Hari ini kita akan membuat capcay udang. Nah, bahan-bahan yang akan kita siapkan di dapur Umina ini, bumbunya saya akan siapkan ini 1 bawang bombay dan sekitar 5 atau 6 ini bawang putih yang akan kita nanti iris-iris kecil ya. Nah, terus selanjutnya daun bawang yang sudah saya potong-potong biar lebih mempercepat prosesnya. Terus bahan saya menyiapkan sauri, saus tiram, penyedap rasa, garam, dan gula. Nah, kalau kita memasukkan sauri, jangan terlalu banyak untuk menggunakan garam karena dia udah agak asin ya Bunda. Jadi nanti bisa dirasai. Nah, bahan selanjutnya karena saya membuat capcay udang, jadi bahannya saya sudah menyiapkan 1 kilo udang. Nah, kebetulan saya juga akan memasukkan bakso yang sudah saya potong-potong. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Tapi kalau Bunda memasak capcay biasa tanpa udang pun tidak apa-apa ya Bunda. Tapi sekarang karena saya memasak capcay udang, jadi udangnya bahan utama yang sudah saya bersihkan dan saya lumurin asam ya. Nah, bahan sayur untuk capcay sebenarnya itu terserah Bunda. Apapun sayurnya itu sangat cocok, tapi biasanya saya atau biasa umumnya digunakan ini sayur sawi yang sudah saya potong dan bersihkan ya. Saya menggunakan brokoli, jagung, dan wortel yang udah saya potong-potong dan bersihkan ya Bunda. Nah, ini cara pemotongannya terserah Bunda aja, terserah kita masing-masing ya. Nah, ini dia bahan yang akan saya siapkan untuk membuat capcay udang ini. Sekarang atau kalau ada ditambah dengan kecap asin ya, nanti akan saya tambahkan sedikit. Oke, inilah bahan yang akan kita siapkan. Let's go. Kita akan mengikuti langkah selanjutnya untuk memasak ya. Nah, sekarang kita akan memproses capcaynya ya. Kita panaskan dulu. Kompornya kita nyalakan, panaskan, dan kita kasih sedikit minyak. Saya menggunakan nggak apa-apa kalau Bunda punya minyak baru tidak apa-apa. Minyak bekas kemarin kebetulan saya goreng tempe, jadi itu juga nggak apa-apa karena kita butuh sedikit ya. Nah, setelah itu minyaknya panas, ini bawang bombay udah saya iris ya seperti ini. Terserah Bunda juga boleh dengan cara apa, kecil-kecil juga boleh. Nah, ini bawang putihnya saya geprek dan saya potong-potong aja ya. Nah, seperti ini juga nggak apa-apa. Saya tidak menggunakan cabai. Kalau Bunda mau merasa agak pedas boleh, karena saya akan ganti dengan lada ya. Nah, ini kita menggunakan api kecil saja. Minyaknya udah panas ya. Kita masukkan dulu bawang bombaynya dan bawang putih, boleh bersamaan ya. Nah, ini kita aduk biar bawang bombaynya mengeluarkan bau harum dulu ya, sama bawang putihnya. Kita sedikit dikit apinya. Nah, ini kita biarkan sampai mengeluarkan bau harum. Ini masakan yang sangat simpel ya Bunda.
iya, tadi saya mengatakan 1 kilo, maaf ya, ini cuman setengah kilo, lupa ya. Tapi boleh kalau bunda pingin mengutamakan kayak udangnya, boleh banyak dari ini juga nggak apa-apa ya. Nah, ini saya biarkan dulu bawang bombay dan bawang putihnya ini agak sedikit kecoklatan biar baunya itu harum ya, karena nanti akan apa namanya, berpengaruh kepada bau masakan kita juga ya. Kalau bunda suka pedas, boleh potongkan beberapa cabai ya, cabai merah. Tapi karena saya udah menggunakan lada, jadi saya nggak menggunakan cabai. Nah, kita biarkan dulu agak kecoklatan. Nah, ini bawang bombay dan bawang putihnya sudah mulai coklat dan harum ya. Nah, ini kita bisa memasukkan saus tiramnya ya, jadi sekitar setengah sendok makan atau 1 sendok teh ya. Nah, kita masukkan penyedap rasa, gulanya boleh kita masukkan sekalian, kita kecilkan apinya. Nah, garamnya jangan banyak-banyak ya. Nah, kalau punya kecap asin, saya kasih sedikit, sekitar 1 sendok makan ya. Nah, setelah itu kita bisa masukkan udangnya dulu ya, biar matang. Kita masukkan udangnya yang udah dicuci tadi. Terus kita aduk. Nah, ini kita aduk ya bun. Nah, untuk sayur saya masukkan dulu sayur yang agak keras seperti wortel ya, karena brokoli sama jagungnya gampang mateng, jadi kita masukkan dulu wortelnya. Kita kasih air sedikit aja, karena nanti sayur-sayurnya juga mengeluarkan air ya. Nah, kita biarkan dulu wortel sama udangnya agak mateng ya. Kita kasihkan dikit lagi airnya. Nah, kita biarkan dulu. Nah, ini bakso nanti akan saya masukkan belakangan juga, karena sebenarnya baksonya kan udah matang ya. Nah, ini kita biarkan dulu dia.
Saya kasih lada ya bun, tadi belum dikasih, sedikit aja sesuai selera. Kita aduk ya. Nah ini bisa kita masukkan baksonya ya. Sambil kita menunggu ini mendidih, biasanya saya suka sambil sama cuci piring ya bun. Jadi pas masakan itu mateng, kita juga udah selesai cuci piring yang kotor-kotor ya. Jadi biar waktunya tidak terbuang. Nah ini setelah ini kan udah setengah matang, kita bisa masukkan sayur yang lainnya ya. Saya masukkan jagung ya bun. Ini jagung. Juga enak bunda jagung kalau di ini. Kalau nggak punya juga nggak apa-apa. Kadang ada capcay itu juga pakai kol. Nah ya bun. Kita tunggu. Jadi kuncinya kenapa kita masukkan sayur yang agak keras dulu, biar sayur yang gampang lembut itu dia tidak hancur ya. Ini seperti wortel kan dia lebih keras daripada jagung dan brokoli atau sawi ya. Jadi kita biarkan dia dulu lembut. Jadi pas nanti belakangan itu semua sayur itu kematangannya sama. Nah kalau saya tidak terlalu suka banget itu sayurnya lembut gitu ya. Jadi kalau dimakan masih ada kris-krisnya, itu kan rasanya seger ya. Nah ini wortelnya udah mulai mateng ya. Kita bisa masukkan tadi jagung ya. Nah ini masukkan aja brokolinya. Kita aduk dulu. Ini kenapa saya kasih air agak banyak, sebenarnya kan sayurnya mengeluarkan air ya, cuman karena sedikit agak kerasa asin, saya nggak terlalu suka asin ya, karena tadi campuran garam dan saus tiram. Makanya kalau kita menggunakan saus tiram itu jangan terlalu banyak garamnya ya bunda, karena saus tiram itu juga rasa asinnya udah ini banget. Tadi kan saya kasih kecap asin juga ya. Nah ini seperti ini, kita menunggu sayurnya lembut. Nah kalau untuk sawi dia gampang lembut ya bunda, jadi kita masukkan ya. Jadi capcay itu sayurnya sebenarnya terserah kita aja. Kalau bunda punya jamur itu juga bisa dicampur ya. Nah sekalian kita masukkan aja daun bawangnya ya. Saya cuci dulu.
kita akan aduk ya. Ya kalau sayur ini nanti nyusut ya bun. Jadi kita biarkan dulu, atau boleh kalau bunda mau aduk boleh kita rasakan garam gurihnya udah pas apa belum. Sedikit lagi biar agak sedikit gurih. Kalau garam sama gurihnya tergantung lidah bunda aja ya. Jadi takarannya itu tidak bisa ditentukan berapa sendok. Kadang ada yang sukanya agak asin, ada yang nggak suka asin ya. Nah ini udah mateng ya. Jadi saya nggak terlalu lembek ya bunda ya, karena sayurnya itu nanti vitaminnya kalau kita terlalu lembek hilang ya. Nah ini seperti ini udah cukup, saya matikan kompornya ya. Ini siap kita sajikan. Nah ini udah matang, kita akan pindahkan ke tempatnya ya. Nah ini dia ya bunda, hasil dari olahan capcay udang yang kita praktekkan hari ini. Jangan lupa ya bunda, bagi yang belum menekan tombol like, subscribe, silakan tekan dulu dan share kepada teman yang lain biar ilmu kita bermanfaat dan kita